Baik, selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih caranya untuk menguji validitas. Jadi untuk menguji validitas dan reliabilitas ini uh, terfokus kepada instrumen ya, tidak terfokus pada variabelnya. Jadi saya kasih contoh bahwa kalau memang ada 10 variabel ya berarti ada 10 instrumen yang kita gunakan. Nah, 10 instrumen itu nanti masing-masing harus diuji validitas dan reliabilitas. Nah, untuk uji validitas dan reliabilitas itu kita membutuhkan hasil pengisian dari instrumen, entah itu nanti kita gunakan lembar observasi atau kita gunakan kuesioner, bisa. Itu nanti kita gunakan, kemudian teman-teman untuk uji validitas dan reliabilitas ini yang kita perlukan itu toolsnya adalah hasil rekapitulasi hasil pengisian kuesioner, kemudian kita butuhkan program SPSS, dan kemudian ada yang dinamakan dengan R-tabel. R-tabel itu untuk membandingkan apakah hasil uji statistik itu dia sesuai dengan angka yang disarankan untuk menentukan ada korelasi yang kuat antar setiap pertanyaan yang bisa menggambarkan variabel. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan kemarin bahwa contoh kalau kita meneliti tentang gastritis contohnya, pola gastritis atau pengetahuan tentang gastritis, maka setiap pertanyaan itu harus mempunyai korelasi yang betul-betul menggambarkan bahwa gastritis itu bisa digambarkan di dalam kuesioner. Jadi kuesionernya itu betul-betul menguji tentang pengetahuan tentang gastritis, bukan menguji sikap dan lain-lain, nanti tidak tergambar di angka. Kemudian uji validitas dan reliabilitas ini bisa menggambarkan seberapa paham ya responden atas pertanyaan yang kita buat. Jangan sampai nanti tata bahasanya tidak baik, akhirnya kan respondennya tidak mengerti. Baik teman-teman, kita mulai. Bagaimana sih caranya? Jadi teman-teman, katakanlah hari ini kita akan menguji tentang, judulnya adalah, sambil contoh, itu tentang gambaran asuhan keperawatan pada pasien gastritis dengan ketidakpatuhan dalam pemenuhan pola makan. Nah, contohnya seperti itu. Nah, di sini untuk penelitian ini dia menggunakan lembar observasi. Jadi lembar observasinya itu ini ada terdiri dari 5 pertanyaan ya, 5 pertanyaan, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian pilihan jawabannya itu ada ya dan tidak. Katakanlah untuk ya dan tidak itu kita kasih codingnya 0, sedangkan ya itu kita kasih codingnya adalah 1, katakanlah begitu ya. Nah, sudah sampai di sini, bagaimana kita proses untuk mengisinya? Jadi untuk mengisi kuesioner itu, untuk menguji validitas itu, paling tidak kan hukumnya adalah 10% dari jumlah responden yang kita gunakan untuk menguji validitas itu adalah minimal 10% dari total seluruh responden yang akan kita gunakan ya. Kalau seandainya kita menguji sampel, kita mau ambil sampel berarti ambilnya dari populasi. Ada perhitungannya menggunakan Slovin dan lain-lain kalau survei. Nah, kalau contoh ada 100 orang populasi, berarti nanti sampelnya mungkin ada 90 sekian. Namun kalau seandainya sudah mengambil untuk menjadi orang yang akan diuji validitasnya, ya, validitas instrumen, maka 10% dari 90 itu mungkin sekitar 9 orang, bahkan 10 orang. Nah, saya kasih contoh, katakanlah kita mengambil itu adalah 10 orang responden. Jadi, kalau 10 orang responden, ya pertama-tama itu kita masukkan dulu di Excel ya, teman-teman.
Kita masukkan di Excel. Oke. Nah, katakanlah di sini kita tadi sudah punya 5 pertanyaan atau 5 bagian dari lembar observasi. Katakanlah kita ambil respondennya tuh ada 10 orang. Ya, 10 orang. Kita isi itu hasil ya. Kalau ada 10 pertanyaan ya 10 pertanyaan kita isi hasilnya. Tadi sudah dibilang bahwa kalau 0 itu sama dengan tidak, ya. Sedangkan 1 itu adalah iya. Berarti kita baca satu-satu itu, baca satu-satu kuesionernya. Contoh untuk pertanyaan pertama untuk responden nomor 1. Gini deh, saya tambahkan lagi di kolom di sini. Kita tambahkan di sini bahwa akan menggunakan tambahan 1 lagi ya. Di sini adalah nomor responden. Kita masukkan di sini ada responden nomor 1 sampai 10. Responden nomor 1 sampai 10. Nah, responden nomor 1 dia mengisi pertama itu ya, kemudian ya, kemudian ya, kemudian ya, terus kemudian tidak, gitu ya. Terus responden nomor 2 mungkin tidak, ya, gitu. Terus yang responden nomor 3 mungkin ya, tidak, ya, tidak, ya, tidak, gitu ya. Oke. Terus kemudian responden nomor 4 ya bebas kita isi, bolehlah. Isi sesuai dengan hasil dari kuesioner. Kemudian bebas ya, sesuai dengan, jadi Anda jangan mengisi sembarangan tapi isi apa yang ada di dalam hasil dari kuesioner itu. Oke. Nah, ini kemudian kita hitung totalnya, tinggal langsung kita sum saja, terus di sini totalnya sudah ada, total jawabannya. Nah, untuk hasil ini teman-teman kita pindahkan ke SPSS. Nah, kita cukup Ctrl C atau di copy, Ctrl C atau di copy, terus kita buka aplikasi SPSS. Buka aplikasi SPSS, ya. Kemudian teman-teman tinggal mempaste di sini Ctrl V. Nah, di sini sudah muncul nih hasil yang tadi kita isi, dan kemudian teman-teman harus memberikan nama di variable view, ya, bahwa yang bagian pertama ini tadi adalah nomor responden, no underscore res. Jadi teman-teman kalau mengisi SPSS itu tidak boleh, kalau untuk di bagian name tidak boleh ada spasi, tidak boleh. Jadi nanti teman-teman boleh spasi yang ada di label, kita nomor responden. Terus kemudian teman-teman, karena tadi teman-teman lihat di sini kan ada koma-komanya ini, teman-teman bisa di desimalnya ini teman-teman kasih aja 0, itu biar nggak ada koma-komanya. Nanti teman-teman lihat di sini, nah semua sudah tidak ada lagi ya, koma-komanya ya. Jadi di sini nih 1 itu adalah ya, 0 adalah tidak. Terus kemudian teman-teman
Kasih nomor responden. Ini adalah pertanyaan 1. Skor 1. Ya. Terus pertanyaan 2. Terus pertanyaan 3. Pertanyaan 4. Pertanyaan 5. Dan ini adalah total. Nah, ini adalah pertanyaan 1. Terus pertanyaan 2. Pertanyaan 3. Pertanyaan 4. Pertanyaan 5. Ini adalah total. Nah, terus kemudian teman-teman di sini sudah muncul semua. Nah, P1, P2, P3, P4, P5 total. Ya. Terus kemudian teman-teman kasih value. Nah, di sini kan nomor responden nggak usah. Nah, kalau yang tadi kita di sini, ini kasih kode 1. Itu adalah ya 0. Ini adalah tidak. Oke. Terus kemudian di sini lagi 0 adalah tidak. 1 tidak. 1 terus 0 tidak. 1 terus 0 1 tidak usah. Nah, sekarang sudah muncul semuanya. Kalau teman-teman mau lihat label nanti jatuhnya begini, ya. Tapi nggak usah karena kita hanya menghitung angkanya. Nah, sekarang proses untuk menguji validitas dan reliabilitas. Bagaimana sih prosesnya? Jadi teman-teman lihat bahwa kita gunakan analyze, ya, terus kemudian correlate, terus bivariate. Nah, yang sekarang teman-teman mau uji adalah setiap pertanyaannya dengan total. Nah, teman-teman tinggal klik sini, bold semua, pindahkan ke kolom yang 1. Kita ujinya kemarin sudah bilang pakai correlation alpha Cronbach. Jangan lupa centang correlation alpha Cronbach di sini. Memang biasanya sih sudah dicentang, tapi kita ini centang pastikan. Kemudian to tail, jangan lupa flagnya dicentang. Kemudian teman-teman oke. Nah, akan muncul di sini. Jadi di sini akan muncul. Nah, ketika sudah muncul di hasil seperti ini, teman-teman harus lihat, ya. Teman-teman harus lihat di sini bahwa ini sudah muncul nih. Di sini ada ditulis bahwa correlation is significant. Ya, correlation is significant jika lebih dari 0,05. Kalau ada bintangnya 1. Ya. Ya, kalau lebih dari 0,05. Correlation signifikan jika kurang dari 0,05. Nah, teman-teman kalau lihat di sini teman-teman lihat di seek to tail, ya, seek to tail. Nah, berarti di sini yang seek to tail di sini ada 0,015. Berarti otomatis dia valid pertanyaannya. Terus kemudian di sini ada 0,812. Oh, ini tidak valid. Terus kemudian pertanyaan 3 ini tidak ada hasilnya sama sekali.
karena semuanya sama. Kemudian pertanyaan nomor 4 itu 0,010. Pertanyaan nomor 5 adalah 0,163 dan total sekian. Nah, kemudian teman-teman, pertanyaan gini. Kan kita sudah tahu bahwa yang tidak valid di sini adalah pertanyaan nomor 2, ya. Kemudian pertanyaan nomor 3 dan pertanyaan nomor 5. Pertanyaannya, lalu kira-kira kalau pertanyaan tidak valid, terus apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita eliminasi. Ada dua opsi sebenarnya sih. Jadi yang pertama itu adalah kita eliminasi pertanyaan tersebut, tidak usah kita pakai. Yang kedua adalah kita mengganti pertanyaan tersebut. Mungkin saja yang tidak valid itu gara-gara respondennya mungkin tidak memahami kalimat yang kita pakai di dalam pertanyaan ini. Terus kemudian bisa juga karena memang pertanyaannya tidak valid. Jadi kita perbaiki kalimatnya. Terus kemudian kita ujikan lagi. Jadi bisa kita langsung eliminasi, bisa kita ganti, ya. Kita ganti dengan pertanyaan yang memang tujuannya sama. Kalau mengetahui tentang manifestasi klinis gastritis, ya sudah. Kita ganti dengan pertanyaan yang juga intinya itu adalah bertanya tentang manifestasi klinis dari gastritis. Seperti itu, teman-teman. Nah, baru nanti kita ujikan lagi ke respondennya. Nah, itu kalau kita mengganti pertanyaannya, risikonya adalah kita capek, nguji lagi. Tapi kalau seandainya kita langsung mengeliminasi, kita takutnya, apalagi kita membuat pertanyaannya itu tidak terlalu banyak, pertanyaan yang menggambarkan satu poin manifestasi klinis dari gastritis itu hanya satu pertanyaan, otomatis nanti ujung-ujungnya tidak tergambarkan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih hasil dari reliabilitasnya, ya. Ini kan sudah tahu korelasinya. Nah, bagaimana sih kita menguji reliabilitasnya? Exam your moment with Check. A study partner. Oke, sekarang bagaimana kita menguji reliabilitasnya, ya. Jadi kalau menguji reliabilitas, kita buka lagi SPSS dari hasil yang tadi, ya, teman-teman. Kita buka lagi. Bentar. Oke, kita buka lagi SPSS-nya, kemudian kita uji reliabilitas, kita analyze, ya. Kemudian kita scale, pilih scale, kemudian reliability analysis. Nah, untuk reliability analysis, kita tidak masukkan total, tapi kita hanya setiap pertanyaannya saja. Jadi kita bold semua, terus kita pindahkan ke kolom yang satunya, terus klik statistik, terus teman-teman klik di sini scale if item delayed, ya. Kemudian kita continue, dan kita modelnya sini adalah alpha karena kita pakainya alpha from batch, dan kemudian kita oke. Ini masih sementara proses. Kemudian kita lihat
Oke. Di sini sudah muncul reliability-nya, scale of. Nah, di sini dikatakan bahwa hasil reliability, ya, reliability-nya itu adalah 0,056. Berarti kan harusnya kan sebenarnya kita sudah bilang bahwa kurang dari 0,05 gitu ya. Tapi ini ada 0,056. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita sesuaikan dengan R tabel, teman-teman. Jadi kita tulis di sini bahwa 0,056 untuk 10 ya. 10 responden seperti itu ya. Kita punya respondennya ada 10 dan kita pakai validity-nya itu adalah 0,05. Nah, makanya kita harus buka lagi R tabel, teman-teman. Kita buka R tabel ya. 0,056 kita lihat di R tabel, teman-teman tinggal ketik saja di internet kemudian buka R tabel ya. Kemudian kita lihat di sini bahwa R tabelnya itu ya, karena kita punya respondennya itu ada 10 ya. Respondennya ada 10. Kemudian kita pakainya itu adalah 0,05 atau 5%, ya. 0,05 atau 5%, dan ini dia adanya di bawah. Nah, kita punya hasil adalah di bawah, kita punya hasil adalah 0,056, sedangkan kalau di sini 10 hasilnya itu adalah 0,632. Artinya bahwa nilai hasil SPSS kita atau nilai alfanya itu lebih kecil dari R tabel. Nah, makanya disimpulkan itu adalah tidak konsisten, teman-teman. Jadi 0,056 lebih kecil daripada 0,632. Jadi untuk 10 responden kita punya kuesionernya ini dia tidak konsisten, artinya bahwa, atau tidak reliable, artinya bahwa kuesioner ini ketika dipakai untuk setiap orang dia tidak bisa menggambarkan semua orang. Jadi ketika dibagi diisi semua orang mungkin tidak mengerti itu. Tidak konsisten antara si A, si B, si C, si D sampai si Z, itu tidak bisa, tidak konsisten. Jadi akhirnya kuesionernya itu dia tidak valid. Ya benar saja, karena memang tadi kita temukan bahwa kita punya hasil output SPSS di sini, teman-teman. Kita punya hasil output SPSS itu kan ada pertanyaan yang tidak valid ya, ada tidak valid. Jadi mungkin saja kita bisa berkesimpulan bahwa memang dia tidak konsisten, ya, tidak konsisten karena ada beberapa pertanyaan yang mungkin tidak dipahami oleh si responden. Oke, jadi mungkin pertanyaan nomor 2, nomor 3, nomor 5 ini tidak dipahami oleh responden, otomatis akhirnya hasilnya itu 0,056, artinya tidak konsisten. Jadi mungkin yang harus kita ambil keputusan di sini adalah kita harus merubah pertanyaannya terus kemudian diujikan lagi, ataukah kita harus mengeliminasi saja, tapi dengan risiko kuesioner kita ini tidak bisa menggambarkan apa yang kita cari sebenarnya, ya teman-teman. Jadi ini adalah bagian dari bagaimana Anda uji validitas dan reliabilitas. Jadi teman-teman, kalau yang saya ulangi lagi bahwa kita gunakan itu adalah analyze. Kalau untuk uji validitas ya, analyze, kemudian correlate dan bivariate. Namun kalau dan uji correlation ini, maksudnya uji validitas ini, nilai total bisa dimasukkan. Namun kalau seandainya sudah uji reliability, ya, uji dengan cara analyze, kemudian
scale dan reliability analysis, kita tidak boleh memasukkan apa itu namanya, total di dalam, begitu. Gampang kan? Jadi pilihannya cuma itu, yang satu validity tinggal analyze terus correlate dan bivariate, yang satu untuk reliabilitas tinggal scale dan reliability analyze. Begitu teman-teman. Yang penting kuesionernya siap dan kemudian semuanya bisa dilaksanakan. Oke, mungkin dari saya seperti itu untuk uji validitas dan reliability-nya. Nanti kita akan ketemu di pertemuan berikutnya. Selamat pagi.